Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang penggunaan peralatan laboratorium fisika dan astronomi, mulai dari simulasi gerak, kit optik, kit listrik, magnet, alat ukur, dan lain sebagainya. Anggotanya terdiri dari Firda Royhatut Tamamah, Khairul Agustiawan, Nur Hikmah Mulia, Sinta Syaralin, Ahmad Sodikun, dan Latfi Adnan. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Cara penggunaannya, ketika melakukan pemanasan, tabung reaksi dijepit menggunakan gegep dan diarahkan ke depan atau ke samping yang tidak ada orang. Cara pemeliharaannya, menggunakan sikat tabung untuk membersihkan tabung reaksi. Dan tabung reaksi biasanya digunakan dalam praktikum mengenai proses fotosintesis. Yang kedua ada pipet tetes. Fungsinya itu untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Cara penggunaannya, menekankan bagian karet untuk mengeluarkan udaranya terlebih dahulu. Kemudian, bagian karet yang ditekan dilepaskan sehingga cair tersebut akan masuk ke dalam pipet tetes. Untuk cara pemeliharaannya, setelah pemakaian dicuci, kemudian disimpan di tempat yang aman, serta hindari dari benturan. Pipet tetes biasanya digunakan dalam praktikum respirasi atau struktur sel. Kemudian ada kaca objek. Kaca objek ini berfungsi tempat meletakkan objek yang akan diamati. Cara penggunaannya, meletakkan kaca objek pada meja preparat, kemudian meletakkan objek pengamatan pada kaca objek tersebut, dan kemudian ditutup dengan menggunakan kaca penutup. Cara pemeliharaannya, dijaga dari benturan karena sifatnya yang mudah pecah. Setelah dipakai, dibersihkan dan disimpan pada tempat yang kering. Kaca objek ini biasanya digunakan dalam praktikum struktur sel, jaringan pada tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada mikroskop. Mikroskop fungsinya untuk mengamati benda-benda yang terlihat kecil menjadi lebih besar. Cara menggunakannya, meletakkan mikroskop di tepi meja, mengambil preparat yang telah disediakan, dan meletakkan di atas meja mikroskop. Memulai pengamatan dengan objektif berkekuatan rendah dengan bantuan tombol pengatur skala. Cara pemeliharaannya dengan membersihkan lensa secara berkala, kemudian disimpan di lemari yang sejuk. Mikroskop biasanya digunakan dalam praktikum struktur sel, mekanisme transport, membran, dan lain sebagainya. Yang kelima ada timbangan analitik. Fungsi alat tinggi yang digunakan untuk menimbang zat yang butuh ketelitian dan dalam skala kecil. Cara menggunakannya, menyiapkan timbangan analitik dalam kondisi seimbang, menancapkan stop kontak pada stop-volt, menekan tombol on, kemudian tunggu hingga muncul angka 0,00 gram. Meletakkan bahan di atas timbangan analitik, menunggu hingga angka di layar monitor timbangan analitik tidak berubah-ubah dan sesuai dengan massa yang diinginkan. Cara pemeliharaannya dengan menjaga kebersihan, dan cara membersihkannya yaitu dengan membuka plat yang ada di atas timbangan tersebut, lalu bisa dibersihkan dengan lap. Timbangan analitik biasanya digunakan dalam praktikum respirasi. Yang keenam ada pinset. Pinset ini sebagai alat pembantu dalam mengambil preparat segar agar tidak terkontaminasi, serta alat untuk mengambil atau menarik bagian alat-alat tubuh dari hewan yang dibedah. Cara menggunakannya, menjepit bahan yang akan diambil dengan menekan bagian tengah dari pinset. Cara pemeliharaannya, dengan selalu menjaga kebersihan pinset, serta mencucinya jika telah dipakai. Pinset ini biasanya digunakan dalam praktikum keanekaragaman hewan avertebrata dan vertebrata. Yang ketujuh ada gegep. Fungsi dari alat ini
untuk menjepit tabung reaksi dalam proses pemanasan. Cara menggunakannya, tekan bagian tengah penjepit. Dengan begitu, kepala penjepit akan terbuka dan siap untuk menjepit tabung reaksi. Cara pemeliharaannya, jika sudah digunakan, hendaknya dicuci menggunakan air biasa dan ditaruh di tempat yang tidak lembab untuk menghindari kayu menjadi berjamur. Gegep biasanya digunakan pada praktikum mikrobiologi. Yang ke-8 ada rak tabung. Rak tabung ini adalah tempat penyimpanan tabung reaksi. Cara menggunakannya dengan meletakkan rak tabung di atas meja, kemudian letakkan tabung reaksi dalam rak tabung. Cara pemeliharaannya dengan cuci rak tabung jika dalam keadaan kotor saja. Rak tabung biasanya digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Yang ke-9 ada kotak mikroskop. Alat ini berfungsi tempat menyimpan mikroskop. Cara penggunaannya, buka penutup kotak mikroskop, kemudian meletakkan mikroskop ke dalamnya, setelah itu ditutup rapat-rapat. Cara pemeliharanya dengan membersihkan kotak mikroskop jika sedang kotor saja. Kotak mikroskop biasanya digunakan dalam praktikum struktur sel, mekanisme transport membran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ada filler. Filler ini adalah alat penyedot untuk larutan yang berbahaya. Cara menggunakannya, menekan filler sampai kempis, letakkan pipet ke dalam larutan, lepaskan filler dan isi pipet sampai melebihi batas. Pindahkan larutan pada wadah yang lain dengan cara menekan filler. Cara pemeliharannya, cuci sampai bersih, kemudian simpan di tempat yang aman. Filler ini biasanya digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Yang ke-11 ada kotak alat. Kotak alat berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat laboratorium seperti gegep, pipet, tetes, tabung reaksi, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya dengan menutup kotak alat jika ingin mengambil alat. Kemudian tutup kembali jika sudah meletakkan kembali alat yang diambil. Cara pemeliharaannya dengan membersihkan kotak alat jika sedang kotor, kemudian diletakkan di tempat yang sejuk. Kotak alat biasanya digunakan dalam praktikum struktur sel, mekanisme transport membran, dan lain sebagainya. Kemudian ada labu semprot. Labu semprot ini berfungsi untuk membersihkan atau menyemprot. Cara penggunaannya dengan menekan bagian tengah labu semprot, kemudian aqueous A akan keluar dari ujung labu semprot. Cara pemeliharanya dengan mencuci labu semprot jika dalam keadaan kotor atau habis digunakan. Kemudian ada alu. Alu ini berfungsi untuk menghaluskan bahan-bahan organik dan anorganik. Cara menggunakannya dengan meletakkan bahan yang akan dihaluskan ke dalam lumpang, kemudian tumpuk dengan menggunakan alu sampai bahan tersebut menjadi halus. Cara pemeliharaannya dengan mencuci sampai bersih jika sudah digunakan, kemudian simpan di tempat yang sejuk. Alu biasanya digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Selanjutnya ada lumpang. Lumpang ini berfungsi untuk menghaluskan bahan-bahan organik dan anorganik. Cara penggunaannya dengan meletakkan bahan yang akan dihaluskan ke dalam lumpang, kemudian tumpuk dengan menggunakan alu sampai bahan menjadi halus. Cara pemeliharanya dengan mencuci sampai bersih jika sudah digunakan, kemudian simpan di tempat yang sejuk. Lumpang itu biasanya digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Yang terakhir ada plat tetes. Plat tetes ini berfungsi untuk tempat mereaksikan zat-zat tapi dalam jumlah yang kecil. Cara menggunakannya dengan meletakkan plat tetes pada meja, kemudian meneteskan larutan ke dalam plat tetes dengan menggunakan pipet tetes. Cara pemeliharaannya dengan mencuci sampai bersih jika sudah digunakan, kemudian simpan di tempat yang sejuk. Plat tetes biasanya digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.